Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Indralaya akan menampilkan video pembelajaran mengenai bioenergetika. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Irfan Afandi dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya, ditemani oleh rekan saya. Saya Syagia Putri Utami dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Muhammad Rafensa Haidar, mahasiswa PMM dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Saya Novia Aquaristi Huta Barat dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Prosedur proyek. Adapun prosedur proyeknya yaitu 1. Carilah dan pahami materi mengenai bioenergetika. Kedua, jelaskan tentang bioenergetika. Yang terakhir, edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang bersangkutan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung oleh energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Perubahan energi bebas panas dan entropi di dalam reaksi kimia pada suhu dan tekanan tetap merupakan kondisi di dalam sistem biologis. Dapat dihubungkan dengan persamaan berikut ini. Delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Keterangan: delta G adalah perubahan energi bebas, delta H adalah perubahan entalpi atau panas, T adalah suhu, delta S adalah perubahan entropi. Jika delta G kurang dari 0 menunjukkan reaksi berlangsung spontan. Jika delta G sama dengan 0 menunjukkan reaksi dalam keseimbangan. Jika delta G lebih dari 0, reaksi tidak berlangsung. Untuk menunjukkan bahwa terjadi suatu proses perpindahan energi bebas dikenal dengan istilah ekserogenik dan endogenik. Jika delta G kurang dari 0, reaksi akan berlangsung spontan atau ekserogenik. Bila delta G lebih dari 0, maka reaksi tidak spontan atau memerlukan input energi dari lingkungan atau endogenik. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang berurutan yang menghasilkan produk tertentu. Senyawa yang bereaksi yaitu senyawa intermediate serta produknya disebut dengan metabolit. Serangkaian reaksi yang terdapat dalam metabolisme dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama katabolisme. Katabolisme adalah serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah suatu serangkaian reaksi pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Proses ini memerlukan energi. Hubungan energi terhadap katabolisme anabolisme. Yang pertama, kaitannya dengan katabolisme. Pertama, kita harus mengetahui apa itu katabolisme. Katabolisme adalah fase degradasi dari metabolisme, di mana molekul-molekul nutrisi organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein diubah menjadi produk yang lebih sederhana lagi, seperti asam lata, gas CO2, dan NH3. Lajur katabolisme ini bersifat melepas energi. Beberapa di antaranya dalam bentuk ATP dan karier-karier elektron pereduksi seperti NADH, NADPH, dan FADH2. Jadi pada gambar di kanan ini, kita bisa mengetahui bahwa katabolisme ini fungsinya adalah untuk melepaskan energi. Sebagaimana yang ada di tengah ini, yaitu melepaskan ATP beserta karier-karier elektron lainnya. Kemudian ada proses di anabolisme ini, kaitannya adalah
yakni fase pembangun dan pembentuk molekul-molekul kompleks seperti lipid, polisakarida, protein, dan asam nukleat. Reaksi-reaksi anabolik ini bersifat memerlukan energi atau menyerap energi, yang umumnya dalam bentuk ATP dan daya reduksi seperti NADH, NADPH, dan FADH2. Nah, saat di katabolisme itu sifatnya adalah melepaskan yang ATP, adapun pada anabolisme ini sifatnya adalah memerlukan ATP dan daya reduksi lainnya. Sebagaimana yang terlampir pada gambar di sebelah kanan ini, di warna biru anabolisme itu dibutuhkan ATP, NADH, dan lain-lain untuk membentuk ADP dan sebagainya, di mana nanti akan begitu terus menuju proses katabolisme, saling nyambung-menyambung. Energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. Yang pertama, yaitu ada ATP atau adenosine trifosfat. Berikut struktur dari ATP. ATP membawa energi dari reaksi katabolik ke reaksi anabolik. ATP dapat melangsungkan 4 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu ATP dapat memberikan energi yang diperlukan bagi kerja kimia pada biosintesis. 2. ATP merupakan sumber energi bagi motilitas dan kontraksi sel. 3. Transport nutrien melalui membran melawan gradien konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu energi ATP dipergunakan secara tidak terlihat untuk pemindahan informasi genetik secara tepat selama biosintesis DNA, RNA, dan protein. Apabila energi kimia ATP dipergunakan untuk melaksanakan kerja sel, gugus fosfat terminalnya dilepaskan sebagai fosfat anorganik dan ADP. ADP dapat diisi kembali oleh suatu gugus fosfat, sehingga ATP dapat dihasilkan kembali. Pada pH 7,0, kedua senyawa ATP dan ADP terdapat sebagai anion ATP 4- dan ADP 3- yang bermuatan banyak, karena hampir semua kandungan fosfat mengion sempurna pada pH ini. Di dalam cairan intrasel yang mengandung Mg2+ pada konsentrasi tinggi, ATP dan ADP terdapat sebagai senyawa kompleks MgATP2- dan MgADP-. Berikut merupakan struktur dari MgATP2- dan MgADP-. Yang kedua, yaitu ada NADPH. Pada pembentukan glukosa dari karbon dioksida selama fotosintesis atau pada pembentukan asam lemak dari asetat, tenaga reduksi dalam bentuk atom hidrogen diperlukan bagi reaksi reduksi ikatan ganda menjadi ikatan tunggal. Bentuk reduksi dari koenzim ini disingkat sebagai NADPH atau nikotinamida dinukleotida fosfat, yang merupakan pembawa elektron kaya akan energi dari reaksi katabolik menuju reaksi biosintetik yang memerlukan elektron, seperti ATP yang merupakan pembawa gugus fosfat yang kaya energi. Inilah struktur dari NADPH. Yang ketiga, yaitu ada NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Adalah sebutan bagi molekul NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH yang terbentuk kemudian mengalami oksidasi menjadi NAD+. Begitu seterusnya. Proses pembentukan NAD+ dan NADH terjadi dalam proses respirasi sel. NADH adalah sumber energi setara dengan 2 ATP. Dan yang terakhir, yaitu ada FADH2 atau flavin adenin dinukleotida hidrogen. Adalah kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa lintasan metabolisme. Molekul FAD terdiri dari riboflavin yang terikat dengan gugus fosfat molekul ADP. FADH berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam reaksi dehidrogenisasi. Pada gilirannya, FADH dioksidasi menjadi FAD oleh rantai transport elektron sehingga menghasilkan ATP atau 2 molekul ATP per molekul FADH2. Berikut struktur dari FADH2. 7 komponen yang sering kita jumpai pada proses metabolisme.
Yang pertama ada ATP atau adenosine trifosfat, merupakan senyawa nukleosida trifosfat yang terdiri dari 3 komponen, yakni adenin, ribosa, dan 3 gugus fosforil. ATP berperan sebagai penghubung proses yang menghasilkan energi dan yang membutuhkan energi. Ikatan fosfohidrida dari ATP dibentuk dari reaksi metabolisme yang menghasilkan energi, sedangkan ATP juga bisa melepaskan energi bebas ke proses yang membutuhkan energi pada proses pemecahan ikatan fosfohidridanya. ADP atau adenosine difosfat adalah sebuah nukleotida di mana dia berbentuk ester dari asam pirofosforat dengan nukleobasa adenina. ADP merupakan produk akhir ketika ATP kehilangan salah satu kelompok fosfatnya. Yang ketiga ada AMP atau adenosine monofosfat, adalah sebuah nukleotida di mana dia tersusun atas ester asam fosfat dan nukleosida adenosin. AMP juga merupakan produk akhir ketika ATP kehilangan 2 kelompok fosfatnya. AMP memainkan peran penting dalam banyak proses metabolisme seluler yang diubah menjadi ADP dan atau ATP. Yang keempat dan yang kelima ada NADP+ dan NADPH. NADP+ atau nikotinamid adenin diklosid fosfat adalah kofaktor yang digunakan pada reaksi anabolisme seperti siklus Calvin dan sintesis asam nukleat dan lipid. NADP+ dapat mereduksi atau menerima elektron dan hidrogen pada dirinya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih netral sebagai sebuah NADPH. NADPH atau nikotinamid adenin diklosid fosfat hidrogen adalah kofaktor yang digunakan untuk mendonasikan elektron dan hidrogen untuk pada pengkatalisan suatu enzim. Yang terakhir ada FAD+ dan FADH, yakni FAD+ yaitu suatu flavin adenin diklosid adalah agen pengoksidasi di mana FAD+ ini dapat menerima 1 elektron melalui 2 tahap proses atau 2 elektron atau 1 tahap proses dan dapat kita jumpai pada siklus asam nitrat atau Krebs. FAD+ ini juga bertindak sebagai kofaktor pada reaksi redoks, yakni membentuk flavoprotein tertentu yang berfungsi sebagai komponen untuk memperbaiki DNA, fotosintesis, dan penghilangan radikal bebas. FADH atau flavin adenin diklosid hidrogen adalah bentuk reduksi dari FAD+ selama proses metabolisme yang terjadi pada siklus asam nitrat Krebs. Pembahasan. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu 1. Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang bersangkutan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. 2. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang berurutan yang menghasilkan produk tertentu. 3. Katabolisme adalah serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. 4. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang memerlukan energi. Yang terakhir, energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk 1. ATP atau adenosine trifosfat, yaitu pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi. 2. NADH, NADPH, dan FADH2 sebagai tenaga produksi, pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Sekian video pembelajaran mengenai bioenergetika. Kami dari kelompok 3 Indralaya, kepada yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih.